Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah perpajakan lanjutan dari kelas 3B D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang akan menjelaskan tentang pembahasan kasus rekonsiliasi fiskal. Kami yang beranggotakan 6 orang yang terdiri dari saya sendiri Mary Yulia, Indah Musfita, Rijalul Fikri, Farah Fadilah, Putri Nandaleri, dan Jihan Oktani. Berikut penjelasan pembahasan kasus dari kelompok kami. Untuk soalnya adalah PT Maxindo bergerak di bidang jual beli barang elektronik. Perusahaan menggunakan metode LIFO untuk menghitung nilai persediaan dan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan aktiva tetap. Umur ekonomis semua aktiva tetap diasumsikan 15 tahun untuk mesin dan 5 tahun untuk semua alat kantor dengan tanpa nilai residu. Nah, berikut ini adalah laporan laba rugi dari PT Maxindo per 31 Desember 2010. Di sini dapat kita lihat bahwa penjualan bersihnya yaitu senilai 2 miliar rupiah. Sedangkan untuk harga pokok penjualannya senilai 493.225.000 rupiah. Hal ini didapat dari persediaan awal senilai 741 juta rupiah ditambah dengan pembelian senilai 619.800.000 rupiah, lalu dikurangkan dengan retur pembelian sebesar 58.500.000 rupiah, dikurang juga dengan potongan pembelian senilai 159.075.000 rupiah. Nah, didapatkan pembelian bersih senilai 402.225.000 rupiah. Sedangkan barang siap untuk dijual senilai 1.143.225.000 rupiah. Lalu dikurangkan dengan persediaan akhir senilai 650 juta. Sedangkan untuk laba kotornya didapatkan dari 2 miliar dari penjualan bersih senilai 2 miliar rupiah dikurang dengan harga pokok penjualan senilai 493.225.000 rupiah. Dapatkan laba kotornya senilai 1.506.775.000 rupiah. Sedangkan untuk beban-bebannya dapat kita lihat seperti beban gaji honor dan tunjangan sebesar 367.170.000 rupiah. Beban listrik, air, dan telepon senilai 54.660.000 rupiah. Biaya penyusutan mesin senilai 10 juta rupiah. Biaya penyusutan alat kantor senilai 3 juta rupiah. Biaya bunga pajak senilai 41.500.000 rupiah. Sedangkan untuk biaya lain-lain senilai 123.958.334 rupiah. Sehingga didapatkan total biaya administrasi dan umum yaitu senilai 600.288.334 rupiah. Sedangkan untuk biaya penjualan terdiri dari biaya perjalanan dinas senilai 83 juta rupiah, biaya iklan dan promosi 20 juta rupiah, sehingga didapatkan untuk total biaya penjualan senilai 103 juta rupiah. Untuk penghasilan bunga deposito senilai 10 juta rupiah, penghasilan dividen 163.800.000 rupiah. Untuk total penghasilan lainnya yaitu senilai 173.800.000 rupiah. Sehingga didapatkan laba bersih dari perusahaan Maxindo sendiri yaitu senilai 977.286.666 rupiah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai keterangan tambahan. Yang pertama itu persediaan awal menggunakan metode FIFO sebesar 750 juta, metode LIFO sebesar 741 juta. Yang kedua, persediaan akhir menggunakan metode FIFO sebesar 700 juta dan metode LIFO sebesar 650 juta. Dan yang ketiga, aktiva tetap yang terdiri dari yang pertama mesin senilai 100 juta dan termasuk ke dalam kelompok 2. Jadi masa manfaatnya itu sesuai dengan ketentuan rekonsiliasi fiskal itu masa manfaatnya selama 8 tahun. Dan yang kedua itu alat kantor senilai 10 juta termasuk kelompok 1. Jadi masa manfaatnya selama 4 tahun. Yang keempat, di dalam biaya listrik, air, dan telepon 10% digunakan untuk rumah direkturnya. Yang kelima, di dalam biaya perjalanan dinas,
ada fiskal luar negeri sebesar 10 juta. Yang keenam, di dalam biaya lain-lain ada biaya sumbangan kepada panti asuhan amanah sebesar 9 juta. Yang ketujuh, penghasilan dividen adalah penghasilan bruto yang diperoleh dari kepemilikan saham pada PT BNI sebesar 20% dari modal yang disetor. Dan kedelapan itu pajak yang telah dibayar atau kredit pajak selama tahun 2010. Yang pertama, PPh pasal 22 sebesar 5 juta. Yang kedua, PPh pasal 23 sebesar 10 juta. Yang ketiga, PPh pasal 25 sebesar 15 juta. Dan yang menjadi pertanyaan adalah yang pertama itu buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT Maxindo tahun pajak 2010. Dan yang kedua, hitunglah besarnya pajak terutang PT Maxindo untuk tahun pajak 2010. Selanjutnya mengenai ulasan jawaban. Yang pertama, untuk membuat laporan rekonsiliasi fiskal, dasarnya itu adalah laporan laba rugi komersial. Keterangannya, persediaan awal 750 juta, pembelian bersih 402.225.000, barang siap dijual 1.152.225.000, persediaan akhir 700 juta sehingga didapat HPP 452.225.000. Jadi koreksi fiskalnya itu sebesar 41 juta, yaitu didapat dari nilai pada laporan laba rugi komersial yaitu sebesar 493.225.000 itu dikurang dengan 452.225.000 dan ini merupakan koreksi positif karena menambah laba. Yang kedua, biaya depresiasi diasumsikan aktiva tetap disusutkan 1 tahun penuh. Yang pertama itu mesin. Depresiasi per tahunnya 100 juta dikurang 0/8 sama dengan 12.500 per tahun. Jadi koreksi fiskal sebesar 2.500.000 yaitu didapat dari 12.500.000 dikurang 10 juta dan berupa koreksi negatif karena mengurangi laba. Yang kedua, alat kantor. Depresiasi per tahun yaitu 10 juta dikurang 0/4 sama dengan 2.500.000 per tahun. Jadi koreksi fiskal sebesar 500.000 didapat dari 3 juta dikurang 2.500.000 dan berupa koreksi positif karena menambah laba. Baiklah, selanjutnya nomor 3. Itu biaya listrik, air dan telepon 10% digunakan untuk rumah direkturnya. Maka sebesar 5.466.000 harus dikoreksi positif. Angka ini didapat dari 10% dikali total biaya listrik, air, dan telepon seluruhnya, yaitu sebesar 54.660.000. Karena biaya untuk kepentingan pribadi tidak diakui sebagai biaya. Yang keempat, fiskal luar negeri sebesar 10 juta harus dikoreksi positif karena termasuk pembayaran pajak juga. Namun, biaya ini nantinya dapat menjadi kredit pajak. Yang kelima, biaya sumbangan kepada panti asuhan sebesar 9 juta rupiah harus dikoreksi positif. Yang keenam, bunga pajak tidak boleh sebagai biaya sehingga akan dikoreksi positif. Yang ketujuh, penghasilan bunga deposito harus dikoreksi negatif karena penghasilan yang kena pajak final. Nah, berdasarkan keterangan di atas, kita dapat membuat laporan rekonsiliasi fiskal sebagai berikut. Nah, di sini HPP itu ada koreksi positif sebesar 41 juta. Nah, angka ini didapat dari persediaan awal sebesar 750 juta ditambah dengan pembelian bersih sebesar 402.225.000 rupiah sehingga mendapatkan barang siap dijual sebesar 1.152.225.000 rupiah. Sedangkan persediaan akhirnya sebesar 700 juta rupiah sehingga HPP-nya yaitu 452.225.000 rupiah. Angka tersebut didapat dari laporan laba rugi komersial. Nah, pada saat laporan laba rugi komersial, HPP-nya yaitu sebesar 493.225.000 rupiah. Oleh karena itu, terdapat koreksi fiskal sebesar 41 juta rupiah dan berupa koreksi positif karena menambah laba. Biaya listrik, air, dan telepon pada laporan laba rugi komersial sebesar 54.660.000.
pada koreksi fiskal positif sebesar 5.466.000 karena 10% dari biaya listrik, air, dan telepon digunakan rumah direktur. Biaya untuk kepentingan pribadi tidak diakui sebagai biaya, sehingga biaya listrik, air, dan telepon pada laporan laba rugi fiskal menjadi 49.194.000. Untuk biaya depresiasi mesin sebesar 100 juta dibagi 8 didapat 12.500. Pada laporan laba rugi komersial sebesar 10 juta. Ketika biaya menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada biaya menurut akuntansi fiskal, maka perlu dilakukan koreksi negatif karena biaya akan bertambah dan pengaruhnya laba akan berkurang. Dikoreksi negatif sebesar 2.500. Jadi, biaya depresiasi mesin pada laporan laba rugi fiskal adalah 12.500. Untuk biaya depresiasi alat kantor sebesar 10 juta dibagi 4 didapat 2.500. Pada laporan laba rugi komersial sebesar 3 juta. Ketika biaya menurut akuntansi komersial lebih besar daripada biaya menurut akuntansi fiskal, maka perlu dilakukan koreksi positif karena biaya akan dikurangi dan pengaruhnya laba akan bertambah. Maka dikoreksi positif sebesar 500.000. Jadi biaya depresiasi alat kantor pada laporan laba rugi fiskal adalah 2.500. Selanjutnya, pada laporan laba rugi komersial ada biaya bunga sebesar 41.500. Ini harus dikoreksi positif karena bunga pajak tidak boleh dianggap sebagai biaya. Pada laporan laba rugi komersial, biaya lain-lain sebesar 123 juta diketahui di soal bahwa di dalam biaya lain-lain ada biaya sumbangan kepada panti asuhan amanah sebesar 9 juta. Ini harus dikoreksi positif sehingga biaya lain-lain pada laporan laba rugi fiskal adalah 114 juta. Dengan adanya koreksi fiskal ini, maka total biaya administrasi umum yang awalnya 599.330.000 menjadi 540.364.000. Lalu pada laporan laba rugi komersial, biaya perjalanan dinas sebesar 83 juta. Pada soal diketahui ada fiskal luar negeri sebesar 10 juta. Ini harus dikoreksi positif karena termasuk pembayaran pajak juga. Namun nantinya biaya ini bisa menjadi kredit pajak. Sehingga biaya perjalanan dinas pada laporan laba rugi fiskal menjadi 73 juta. Dengan adanya koreksi fiskal ini, maka total biaya penjualan yang awalnya sebesar 103 juta menjadi 93 juta. Pada laporan laba rugi komersial ada penghasilan bunga deposito sebesar 10 juta. Ini harus dikoreksi negatif karena penghasilan bunga deposito merupakan penghasilan yang kena pajak final. Setelah dibuat laporan rekonsiliasi fiskal, kita mendapatkan laba fiskal sebesar 1.077.211.000. Dari laba ini kita dapat menghitung besarnya pajak terhutang sebagai berikut. Karena peredaran bruto tahun 2010 kurang atau tidak melebihi 4.800.000, maka dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku. Pajak penghasilan terhutangnya yaitu 50% dikali 28% dikali 1.077.211.000, sehingga pajak terhutang setahunnya yaitu 150.949.540.000. Nah, selanjutnya yaitu untuk mencari besarnya PPh terhutang untuk tahun pajak 2010. Setelah diketahui di soal bahwa kredit pajak untuk PPh pasal 22 yaitu 5 juta, PPh pasal 23 sebesar 10 juta, PPh pasal 25 sebesar 15 juta. Jadi total kredit pajak sebesar 30 juta. Pajak kurang bayar atau lebih bayar yaitu sebesar Rp150.949.540 dikurangi dengan 30 juta, yaitu jadi dapat PPh terhutangnya yaitu sebesar Rp120.949.540. Nah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.